Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dwi Kartikasari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dengan fasilitator Ibu Fitra Cintadirna dan PP Ibu Lamtarida Desi Marice Lumban Toruan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang tugas 1.4.A8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Dalam tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak memahami konsep budaya dengan materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Calon guru penggerak menyusun strategi dan langkah yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Setelah mempelajari tujuan pembelajaran khusus, di dalam koneksi antar materi ada keterkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diwujudkan dengan nilai dan peran guru penggerak. Terciptanya visi sekolah melalui tahapan Bakja. Pelaksanaan visi ini harus disertai dengan budaya positif. Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Modul 3 Visi Guru Penggerak. Dan yang terakhir modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari koneksi antar materi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sekolah adalah tempat belajar yang menyenangkan bagi murid. Sekolah yang aman dan menyenangkan yang berpihak pada murid akan terwujud jika di dalamnya menerapkan budaya positif yang sesuai dengan modul 1.4. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Mutu sekolah juga dapat dilihat dari budaya positif yang dimiliki oleh semua warga sekolah. Budaya positif terlihat dari sikap keseharian seluruh elemen di sekolah, akan membantu pencapaian visi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah, peran guru sebagai ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah memegang peranan penting dan terwujudlah profil pelajar Pancasila. Guru juga berperan sebagai penuntun segala kodrat pada anak yang selalu berpihak pada murid demi kebahagiaan dan merdeka belajar. Peran guru penggerak. Guru penggerak berperan sebagai agen perubahan dalam sebuah ekosistem pendidikan yang berpihak pada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Peran guru penggerak yakni 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Menggerakkan komunitas praktisi. 3. Menjadi coach guru lain. 4. Mendorong kolaborasi antar guru. 5. Mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya, menumbuhkan budaya positif di sekolah. Menciptakan budaya positif di sekolah dilakukan dengan cara menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang positif.
Budaya positif dapat terwujud dari keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Hasil keyakinan kelas atau sekolah diwujudkan penuh kesadaran dan bertanggung jawab oleh seluruh warga kelas atau sekolah. Sebagai pendidik, kita membutuhkan strategi-strategi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, posisi kontrol. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan yang kelima, restitusi. Disiplin positif. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Posisi kontrol terdiri dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan merupakan usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kebutuhan manusia yang terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama-sama. Keyakinan kelas dapat memotivasi peserta didik karena merupakan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Yang terakhir, restitusi. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang akan memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, mendapatkan harga dirinya kembali. Refleksi dari koneksi antar materi, hal yang menarik dugaan saya yaitu disiplin berarti belajar memotivasi diri dari dalam, bukan berupa tata tertib atau aturan. Teori motivasi dan kebutuhan dasar manusia sebagai acuan guru atas perilaku murid. Keyakinan kelas perlu dibuat untuk mengganti tata tertib kelas. Penghargaan dan hukuman dapat menurunkan kualitas atau kreativitas murid, harus diganti dengan restitusi yang berpihak pada murid. Perubahan pada diri saya untuk membentuk budaya positif di kelas maupun di sekolah. Bentuk peraturannya diubah menjadi keyakinan sekolah. Sistem stimulus respon perlu diganti menjadi kontrol pemantau manajer. Perubahan kontrol penghargaan atau hukuman menjadi restitusi dan akan terciptanya budaya disiplin positif. Murid merasa senang karena mendapatkan hal yang berbeda, seperti membuat keyakinan kelas, di mana murid antusias untuk menyusun keyakinan kelas bersama. Saat melakukan restitusi, pertama kali respon murid tampak takut awalnya. Namun, setelah tahapan demi tahap saya jalankan, murid tersebut tampaknya nyaman dan menyenangkan. Saya sangat senang sekali murid menjadi dekat dengan saya. Sebelum mempelajari modul ini, dulu saya sering memposisikan diri saya sebagai teman. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha mengambil posisi manajer dan perasaan saya lebih nyaman karena murid mulai menunjukkan kesadaran akan perilaku baik. Secara utuh, menerapkan segitiga restitusi belum pernah, namun sebagian langkah sudah pernah saya lakukan, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan salah. Saya meredakan emosi murid ketika melakukan kesalahan dengan mengajaknya berbicara terhadap apa yang mereka senangi. Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses ini menciptakan budaya positif di lingkungan kelas adalah langkah-langkah menerapkan budaya positif dengan menciptakan kolaborasi dan kerjasama antar warga sekolah
dan seluruh ekosistem pendidikan di sekolah. Demikian pemaparan dari saya. Salam bahagia, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.